Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan IHSG di sesi kedua jelang penutupan, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat sore Insan, bagaimana perdagangan IHSG sore ini setelah pada penutupan sesi pagi menguat? Ya benar Gemma, kalau kita lihat kembali mereview pada perdagangan sesi pertama sampai dengan menjelang penutupannya untuk penutupan sementara sesi 1, saat terutama para analis ini menilai ataupun mengapresiasi sentimen utama dari global terkait dengan kabar gencatan senjata yang disepakati antara Amerika dan juga Iran. Selama 2 pekan ini memberikan sinyal positif yang langsung direspon oleh pasar. Kalau kita lihat pada perdagangan sesi pertama sampai dengan penutupannya, indeks berhasil menguat di 3,39% atau mencatatkan level 7.207. Dan saat kami pantau menjelang penutupan pada perdagangan sesi kedua ini, indeks masih mampu mempertahankan apresiasinya atau bekerja di zona positif, di zona hijau dengan penguatan yang cenderung lebih tinggi dari sesi pertama. Selengkapnya kita akan lihat dari papan Bursa Efek Indonesia di belakang saya saat ini untuk pukul 15.39 waktu Indonesia Barat atau kurang dari 1 jam menjelang penutupannya. Indeks masih mampu bertahan di zona hijau dengan penguatan sebesar 4,31% dan saat ini masih mempertahankan level psikologisnya di 7.273 atau menguat setara 301 basis point dan telah mencatatkan nilai transaksi sekitar 20,1 triliun rupiah. Gemma, kami melansir keterangan dari pengamat pasar modal Hendra Wardana yang melihat ada 2 sentimen utama yang mempengaruhi kinerja pasar modal yang cemerlang pada perdagangan hari ini. Mulai dari kabar kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan selama 2 pekan antara Amerika, Israel dan juga Iran yang turut membawa sentimen positif sejumlah bursa regional termasuk pasar modal Indonesia. Namun dari Hendra menilai bahwa sentimen ini masih cenderung bersifat jangka pendek, terutama kalau kita melihat tensi geopolitik antara Amerika dan juga Iran bersama dengan Israel ini tak lepas dari sejumlah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai masih cenderung bersifat dinamis. Sehingga dari Hendra memperingatkan kepada para pelaku pasar ataupun investor untuk tetap bersikap berhati-hati melihat respon ini masih akan dipantau selama beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat juga memang sebelumnya indeks ditutup di level di bawah zona 7.000, namun saat ini dengan penguatan yang cukup tinggi di 4,31%, Hendra melihat ada 2 range pergerakan indeks untuk penutupan pada hari ini, Gemma. Apabila indeks mampu bertahan di atas di level 7.200, maka nilai resisten untuk level psikologis indeks akan mampu mencapai di 7.323. Namun apabila mampu break resisten, angka penguatan IHSG dari Hendra menilai akan mampu tembus di angka 7.527. Tentu kita akan nantikan, Gemma, bagaimana kinerja penguatan dari indeks harga saham gabungan melihat tak hanya terkait dengan kabar gencatan senjata selama 2 pekan yang disepakati di Timur Tengah, namun juga dari penyedia indeks global dari FTSE Russell ini juga tetap mempertahankan pasar modal Indonesia dalam status secondary emerging market yang turut memberikan sentimen positif ataupun sinyal positif yang langsung direspon oleh pelaku pasar. Gemma. Iya, Insan, lalu seperti apa dengan pergerakan harga komoditas minyak mentah dan emas pada saat ini? Ya, Gemma, menarik kalau kita lihat memang dari para pelaku pasar langsung memberikan respon atas kabar sinyal positif yang diberikan, terutama dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga kesepakatan yang dicapai untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Terkait pertanyaan Anda bagaimana pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini yang sebelumnya memang menjadi perhatian seluruh global, di mana harga minyak mentah dunia baik dari WTI maupun Brent ini masih tetap bertengger di atas $100 per barel. Namun untuk perdagangan sore ini kami pantau keduanya telah meninggalkan level di atas $100 per barel. Untuk selengkapnya dari harga minyak mentah WTI ini masih berada di angka $95,47 per barel atau mengalami pelemahan 15,44% dari penutupan sebelumnya. Sama dengan harga minyak mentah dari Brent ini juga mengalami pelemahan 13,47% atau saat ini berada di angka $94,60 per barel dan telah meninggalkan level $100 per barel untuk merespon pembukaan Selat Hormuz yang menjadi salah satu upaya untuk melancarkan transisi ataupun juga sistem logistik dari energi global. Selain itu juga dengan respon dari sinyal positif yang diberikan dari sejumlah pihak dan direspon langsung oleh pasar modal, ini juga langsung berefek pada peningkatan harga emas global. Kalau kita lihat sebelumnya memang dari dampak perang yang cukup berkepanjangan ini menekan harga emas dunia, namun saat ini kami pantau harga emas dunia ini mengalami penguatan, saat ini berada di angka $4.819 per troy ounce untuk
perdagangan ini atau menguat 2,89%. Dari pengamat komoditas Ibrahim Aswaibu pun juga merespon dari penguatan ataupun sentimen-sentimen positif yang memberikan kabar di mana ia memprediksikan untuk harga emas, ia yakin apabila sentimen positif ini akan berlanjut, harga emas dunia akan mampu mencapai di $5.000 per troy ounce dan disusul dengan prediksinya untuk harga logam mulia di Indonesia akan mampu menembus di angka 3 juta rupiah untuk 1 gram emas. Untuk sementara demikian, Gemma, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Insan Suwardi. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.